Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Saya sekali lagi bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk boleh membagikan satu tema yang saya ajak kita untuk bersama-sama renungkan. Saya berharap rekan-rekan semua yang berada menonton video ini, kita boleh belajar bersama-sama dan kita terus berdoa di tengah kondisi pandemik ini boleh segera berlalu dan segala kondisi boleh tetap baik. Nah, satu tema yang akan saya bahas pada malam hari ini yaitu harusnya bersyukur kok malah mengeluh. Saya akan landasi dari satu ayat yang seringkali dipakai. Kalau kita sudah lihat di dalam layar, itu adalah dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam bahasa Indonesia adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, seringkali Bapak Ibu semua, kita salah memahami akan teks ini. Kita seringkali berpikir bahwa mengucap syukur itu untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Misalnya, kalau kita kecelakaan, oh jangan mengeluh, tapi bersyukur. Oh syukur Tuhan, saya cuma kecopetan saja, tidak sampai kehilangan uang semua di bank. Nah, begitu. Nah, beberapa orang juga berpikir begini, wah kok kecelakaan sampai kakinya patah, oh Tuhan aku bersyukur karena kakiku tidak diamputasi. Nah, terkadang kita memahami ayat ini seperti ini. Jadi mengucap syukur di dalam segala hal, untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saya termasuk hal yang buruk. Nah, lalu seringkali kita akhirnya syukur kita itu tidak muncul dari dalam hati tapi terkesannya malah dibuat-buat. Karena kita keliru memahami ayat ini. Nah, ayat ini lebih jelas di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah give thanks in all circumstances. Jadi mengucap syukur di dalam segala keadaan, bukan hanya bukan untuk segala hal, tetapi di dalam segala keadaan. Nah, ini sangat beda sekali ya. Mengucap syukur untuk segala hal dan mengucap syukur di dalam segala hal itu dua hal yang berbeda. Tuhan tidak pernah meminta kita mengucap syukur untuk segala hal. Tidak pernah. Tapi Tuhan mengajak kita dan mengajar kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena mengucap syukur untuk segala hal bagi saya itu tidak mungkin. Karena ketika kita mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur untuk hal tersebut gitu. Sementara seperti seolah-olah Tuhan itu menghendaki kita itu mengkhianati hati nurani kita sendiri. Karena kita tidak pernah dipanggil untuk mengucap syukur untuk segala hal. Tapi kita diminta mengucap syukur di dalam segala hal. Berarti di dalam kita mengalami sebuah periode yang negatif dalam hidup kita, Tuhan mengajak kita juga tetap bersyukur. Sekarang kita akan melihat bersama-sama, pertanyaannya adalah kenapa sih seseorang itu bisa sampai mengeluh? Apa yang menyebabkan seseorang itu mengeluh atau menggerutu atau kalau dalam bahasa Alkitab itu adalah bersungut-sungut. Kenapa? Karena yang pertama adalah dia menghadapi apa yang diharapkan dengan realita itu berbanding terbalik. Jujur, ketika kita menghadapi masalah yang berat, masalah yang menurut kita itu besar dan sulit kita atasi, seringkali kita mulai membandingkan, bukan? Tuhan, aku ini sudah rajin nih ikut ibadah online. Aku ibadahnya sudah benar-benar berusaha dengan sebaik-baiknya. Aku sudah melayani di masa pandemik. Aku sudah bahkan di tengah keterbatasan saya memberikan persembahan. Saya tetap belajar setia memberikan perpuluhan. Misalnya kita begitu. Tapi yang terjadi ketika kita tetap menghadapi hal yang buruk, kita mulai mempertanyakan, Tuhan ini kira-kira melihat nggak sih apa yang saya lakukan? Kita mulai membandingkan. Kita mulai mengukur apa yang saya sudah berikan buat Tuhan dan apa yang sudah Tuhan berikan buat saya. Nah, itulah sebabnya kenapa seseorang bisa mengeluh. Karena dia menghadapi yang dia harapkan dengan realita, itu terdapat sebuah gap yang cukup besar. Nah, saya mengajak kita belajar untuk memiliki sebuah iman yang percaya namun belum melihat. Percaya namun tidak melihat.
Jadi kita di tengah segala kondisi yang buruk, kita tetap bisa berkata kepada Tuhan bahwa God is good. All of the time, God is good. Itulah iman yang sejati. Iman yang melampaui apa yang dihadapkan atau yang terjadi dalam hidup kita. Itu penyebab pertama. Kenapa seseorang mengeluh? Penyebab yang kedua ya jelas. Kenapa mengeluh? Karena kita mengalami masalah dan kita merasa bahwa kitalah yang paling berat menghadapinya. Nah, masalah itu kalau saya boleh bagi itu menjadi begini nih. Dari segi kualitasnya itu ada berat dan ringan, berat atau ringan. Dari segi waktunya bisa lama atau sebentar. Dan yang terakhir itu dari segi kuantitinya banyak atau sedikit. Kebayang nggak ketika seseorang menghadapi masalah yang banyak, lalu berat, dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama? Nah, seringkali tuh kalau melihat pekerjaan, kalau lihat gambar ini tuh, wah kita bawanya pinginnya mengeluh. Saya coba kasih sebuah tes ya, tes buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang menonton konten ini. Coba sekarang lihat, apa yang Bapak Ibu lihat di dalam layar? Coba tuliskan di dalam kolom live chat, coba. Saya coba sambil lihat ya. Silakan, coba dilihat tuh. Apa yang Bapak Ibu lihat? Saya cuma bisa lihatnya dari kolom YouTube. Apa yang Bapak Ibu lihat? Tuliskan saja di dalam kolom chat. Saya lihat nggak ada, semuanya amin semua ya. Coba saya tunggu sebentar saja. Ada apa yang dilihat? Saya nggak tahu di Instagram juga ada yang mungkin melihatnya. Nah, oke, saya sudah dapat nih, titik hitam, lingkaran bulat hitam, titik hitam, gambar titik. Terima kasih. Saya kira kalau ini diteruskan, jawabannya akan sama semua. Menarik sekali. Kita melihat sebuah gambaran di dalam layar, itu titik hitam. Tapi kita seringkali lupa ada gambar putih. Padahal titik hitam itu hanya memainkan peranan hanya sekian persen dari seluruh layar kita, bukan? Itulah manusia. Yang seringkali pada waktu kita melihat masalah, kita merasa bahwa masalah itu besar sekali. Tapi kita lupa ada gambar putih di sekelilingnya yang menunjukkan betapa sebenarnya banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita seringkali mengabaikan, kita lihatnya cuma titik hitam. Tetapi kita tidak melihat adalah ada sebuah layar putih di mana ada titik hitam. Kita jarang sekali menyebutkan layar putih, tapi kita menyebutkan itu ada titik hitam. Itulah manusia, Bapak Ibu sekalian. Seringkali ketika kita menghadapi masalah yang berat, kita merasa bahwa, wah aku memang orang yang gak disayang Tuhan nih. Tapi dia lupa ketika dia memasuki misalnya usia 32 tahun, tahun ini mungkin ada yang berusia 50 tahun, dia lupa bahwa ada tangan Tuhan yang memberkati hidupnya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya mengajak kita lihat bersama-sama sekarang bagaimana supaya kita bisa belajar untuk tidak mengeluh. Yang pertama adalah kita bersyukur untuk hal-hal yang kelihatan bagi kita mungkin sepele. Pernahkah kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita sekeluarga itu kesehatan? Di tengah kondisi pandemik yang seperti ini, kita bisa keluar masuk rumah, kita harus berangkat ke kantor, kita harus ke pasar untuk beli barang. Mungkin kita lalai untuk menjalankan protokol kesehatan, tapi Tuhan masih izinkan kita memiliki kesehatan. Seringkali sebelum masa pandemik, coba ya, sebelah kita misalnya kita lagi naik bus begitu, naik kendaraan umum, ada di tempat public places, kita lihat ada orang berjarak 1 meter itu bersin-bersin terus. Kita yang ada di depan dia tidak mengalami sakit. Padahal konon kalau Bapak Ibu mencari, googling saja, sekali orang itu bersin, maka dia menyemprotkan begitu banyak bakteri ataupun hal-hal yang kotor. Dan kita hirup, tapi kita tetap sehat.
Nah, kita pernah nggak bersyukur untuk hal-hal yang sepele? Ya, misalnya, kita pernah nggak bersyukur hari ini kita tetap bisa makan 3 kali sehari, plus tambahan 2 kali snack. Pernah nggak kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan pekerjaan yang mungkin setahun yang lalu di awal tahun 2020 kita benci banget sama pekerjaan ini. Tapi Tuhan masih memberikan kita dan mencukupkan seluruh keluarga kita dari pekerjaan yang hari ini kita lakukan. Masih hanya ada banyak hal-hal sepele, misalnya bersyukur nggak kita hari ini masih bisa ke toilet untuk buang air kecil atau buang air besar. Kita tiap hari makan, tiap hari minum, tetapi mampet. Kita kencing nggak bisa kencing. Kita mau buang air nggak bisa buang air. Nah, seringkali kita lupa bahwa ada banyak sekali hal-hal sepele yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, tapi kita abaikan. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita belajar untuk tidak mengeluh? Jangan terus lihat orang yang ada di atas, tapi belajarlah tengok orang yang ada di bawah. Saya kasih tanda apostrof atau tanda kutip. Maksudnya apa? Ada satu quote ya, yang saya lihat. Ingatlah, jika kita susah, ada yang lebih susah dari kita. Jika kita miskin, ada yang lebih miskin dari kita. Bersyukurlah apa yang kita ada. Sengaja nih orang yang bikin meme ini kasih gambar orang yang pakai sandal, tapi sandalnya dari apa? Bukan sandal jepit. Kalau kita perhatikan dengan seksama itu adalah botol aqua yang diikat dengan tali. Saking tidak punya uang untuk beli sandal jepit. Sandal jepit itu kalau kita beli di warung-warung berapa sih harganya? Mungkin kisaran 20.000, ada yang mungkin 10.000 ukuran yang lebih kecil. Seringkali kita lihat ke atas, wah kok banyak orang kayak kita lupa. Ketika kita melihat ke atas, kita sedang membandingkan diri kita dengan orang yang jauh di atas kita. Bapak Ibu percaya atau tidak, musuh dari sukacita itu adalah perbandingan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ketika kita mengucapkan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput saya, sebenarnya di saat itulah sukacita kita sedang direbut atau direnggut dari kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak mengeluh terus, belajar fokus pada solusinya. Jangan kita hanya memikirkan soal problem. Saya percaya di tengah kesulitan yang terjadi, sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan solusi. Pertanyaannya adalah, maukah kita mencari itu? Mencari ini banyak aspek ya, Bapak Ibu, bisa lewat juga doa, minta Tuhan tolong. Tentu kita juga diminta oleh Tuhan bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berusaha mencari orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Mencari nasihat dari beberapa orang yang sudah kita kenal dan kita percaya. Belajarlah untuk tidak melulu melihat kepada masalah itu, tetapi find the solution. Dan yang terakhir adalah mari kita belajar bersekutu dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Saya jadi teringat kalau ngomong ayat ini, saya teringat akan kisah tentang bangsa Israel yang ada di Perjanjian Lama. Mereka berulang-ulang kali Tuhan mengatakan, aku akan memimpin engkau dengan lambang tiang awan dan tiang api yang terus mengawal engkau sepanjang hari. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Dimanapun tiang awan dan tiang api itu berada, itu menunjukkan Tuhan bersama dengan mereka. Berapa lama? 40 tahun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi ketika mereka menghadapi kesulitan di padang gurun, mereka apa yang mereka katakan? Tuhan, engkau membawa kami ke kuburan. Supaya kami dikubur hidup-hidup masal-masal di padang gurun ini kah? Dulu kami di Mesir, kami bisa menikmati ini dan itu. Kenapa mereka sampai ngomel sama Tuhan? Karena mereka tidak pernah menikmati Tuhan di tengah padang gurun itu. Mereka lupa pada waktu mereka mengatakan kepada Musa, kami haus. Loh, memang Musa nggak haus.
Ketika mereka mengatakan kami tidak pernah makan makanan enak. Loh, memang Musa makan makanan enak? Mereka seolah-olah menyalahkan Musa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Sementara sembari mereka bercelometan mulutnya, marah dengan Tuhan, itu tiang awan sama tiang api ada di depan mereka. Dan itu seolah-olah seperti kamera yang terus merekam diri kita, tapi kita tidak sadar itu sedang melihat segala perbuatan kita. Nah, mari saya mengajak kita bersama-sama. Di tengah masalah yang kita hadapi, jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk Tuhan menguatkan setiap kita. Dan kita belajar menikmati Dia, bukan hanya di masa suka, tapi juga di masa duka. Saya lupa ada seorang penulis Kristen. Saya lupa Philip Yancey kalau nggak salah, atau Max Lucado, saya lupa. Di dalam sebuah buku dia pernah melukiskan bagaimana kita dengan Tuhan. Alkitab menggambarkan bahwa setiap orang percaya itu adalah mempelai wanita. Sementara Kristus itu adalah mempelai prianya. Di dalam satu ungkapan perjanjian pernikahan itu, sang mempelai pria mengatakan, aku menerima engkau apa adanya. Nama saya misalnya Albert, aku menerima engkau apa adanya. Kristus berkata kepada saya, baik engkau pada waktu suka atau duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, aku berjanji setia untuk mengasihimu. Sampai nanti kita berjumpa muka dengan muka di surga. Sekarang janji pernikahan itu, giliran kita yang mengungkapkannya sebagai mempelai wanita. Apa jawab kita? Apakah kita juga mengatakan, Tuhan, Kristus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku berjanji setia dikala itu suka ataupun duka, dikala sehat ataupun sakit, dikala aku miskin atau kaya. Aku berjanji akan setia mengikuti engkau sampai maut mempertemukan kita di surga. Seharusnya kita di dalam segala sesuatu, kita menikmati relasi kita dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 32. Menyatakan kepada setiap kita, Ia, yaitu Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya jelaskan sedikit ayat ini. Bapak Ibu, Yesus datang ke dalam dunia, mati menebus segala dosa kita. Karena tidak ada jalan lain untuk membereskan dosa kita selain Kristus sendiri yang harus mati buat kita. Dan Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri bagi setiap kita. Masa sih tidak ada atau doa kita yang ketika tidak dijawab, itu berarti Tuhan itu kurang mengasihi kita. Anaknya sendiri dikorbankan untuk saudara dan saya. Saya yakin dan percaya ketika Allah atau Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, ada sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Ada sebuah rencana yang jauh lebih indah ketimbang yang kita bayangkan. Kalau anaknya sendiri yang tidak disayangkannya, direlakannya untuk mati menebus dosa kita, apalagi sih yang Tuhan tidak karuniakan untuk setiap kita. Seringkali saya mendapati ungkapan-ungkapan dari jemaat mengatakan di tengah dia mengalami masalah. Apakah Tuhan itu mengasihi aku? Tidak. Tuhan itu sebenarnya peduli nggak sih dalam hidupku? Kalau Tuhan di surga mungkin ketawa kali lihat kita. Ketawa sinis. Aku itu loh untuk menunjukkan kasihku kepadamu. Anakku sudah mati. Pantaskah engkau berkata, apakah engkau mengasihi aku atau tidak? Sebesar itulah aku mengasihi manusia berdosa. Sehingga aku mengizinkan, aku mengutus anakku yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan cara seperti itu, pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Dengan cara kita setia mengikuti Dia apapun
kondisinya. Jadi kalau pertanyaannya harusnya bersyukur, kok malah mengeluh? Kembali kepada setiap kita. Apakah kita mau belajar di tengah pergumulan yang dihadapi? Kita punya satu iman yang melampaui apa yang terjadi. Itu saja sharing saya. Saya kembalikan kepada Pak Feby. Terima kasih Pak untuk malam hari ini. Saya mewakili rekan-rekan, ada beberapa komentar yang berkata bahwa terima kasih sudah mengingatkan kita semua Pak, dan juga ada beberapa hal yang serupa. Terima kasih untuk pencerahannya. Terus meneguhkan Yesus rela mati untuk kesalahannya. Dan beberapa lain serupa, bersyukur untuk diingatkan malam hari ini Pak. Nah, di Instagram itu ada satu orang yang bertanya, tapi mungkin ada dua pertanyaan. Tapi yang pertama begini Pak, namanya dari Susanti. Saya tidak tahu, mungkin saudari atau ibu. Pak, saya secara pribadi, saya mengeluh bukan karena kekurangan kebutuhan, tapi saya sedang bahkan mengeluh menghadapi seseorang yang menuntut kesempurnaan terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan jika kita membuat hasil karya sendiri, kebanyakan orang itu tidak menghargai, hingga orang itu memasukkan, jadi inti pertanyaannya, ketika mengeluh karena tuntutan orang lain terhadap karya atau diri Susanti ini Pak. Nah, mohon pencerahannya apa yang harus dilakukan, dan seringkali akhirnya pikiran orang itu yang harusnya sempurna dan sebagainya masuk ke dalam pikirannya dan akhirnya tidak puas dengan apa yang dilakukannya Pak. Oke. Apa yang harus dilakukan? Ya ini kalau udah sampai detail sekali seharusnya ada ini ya, bisa timbal balik. Jadi saya kira kalau saya jawab satu kalimat kayaknya terlalu menyederhanakan apa yang Ibu Susanti alami. Tapi saya mencoba menjawabnya begini. Penghargaan yang tertinggi jangan kita letakkan kepada manusia. Kalau kita sudah tahu bahwa saya sudah berusaha mati-matian untuk mengerjakan itu, ya seharusnya kita belajar untuk melihat ya bagaimana Tuhan melihat kita. Jadi kita menaruh harga diri kita bukan atas penilaian orang. Nah, tapi kan sekali lagi saya tidak tahu konteksnya apa nih. Apakah ini konteks pekerjaan ataukah ini konteks misalnya pasangan? Nah, ini yang saya tidak tahu. Seharusnya nanti harus ada pembicaraan lebih lanjut kalau sampai betul-betul masalahnya detail. Cuma saya ingin mengajak kita untuk melihatnya begini. Mari kita tempatkan diri kita bukan atas dasar penilaian orang. Bukan atas dasar penilaian orang. Karena nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Nanti saya lakukan A, nanti dilihatnya, loh kok kamu begini? Nanti saya lakukan B, nanti dinilainya kok begini? Apalagi kalau misalnya hasil karya ini bicara seni. Seni bagi satu orang itu jelek, tapi bagi orang lain bagus. Bapak Ibu yang pecinta film akan tahu. Beberapa orang suka film horor. Orang yang suka film horor disuruh nonton animasi, ngantuk-ngantuk dia. Tapi orang yang membenci film action, dikasih film action, dia nggak suka. Tapi orang yang mencintai film drama, dikasih drama Korea 10 season dihabisin semua. Jadi kalau ini berbicara soal karya seni, ya ini memang setiap orang punya hal-hal yang berbeda, gitu. Tapi inti saya mengatakan bahwa jangan kita letakkan diri kita di atas penilaian orang lain. Tapi kita belajar untuk mengusahakan yang terbaik dan kita tahu sudah lakukan yang terbaik, kita buka telinga untuk dengar kata orang. Bagaimana pendapat orang tentang kita, dan jangan hanya cuma satu orang itu, tetapi beberapa orang. Supaya mengukur apakah memang kelebihan saya di sana atau tidak. Kemarin di dalam hari saya ngisi juga di hari Sabtu kalau nggak salah, saya bilang juga, kita belajar juga buka telinga untuk dengar masukan orang lain. Begitu. Nah, dengan demikian kita baru bisa tahu apakah karya kita itu baik atau tidak. Kurang lebih seperti itu sih. Baik. Terima kasih Pak. Jadi tadi intinya bahwa bagian itu yang sudah dijelaskan
Saya berharap juga Ibu atau Saudari Susanti mendengar dan juga meresponinya kembali. Baik, ada satu pertanyaan juga dari Facebook, Pak. Ada Henry Suryadinata. Malam, Pak Albert. Mau tanya, apakah kuasa negatif atau kuasa setan berandil terhadap kita yang suka tidak bersyukur, Pak? Apakah ada andil kuasa kegelapan untuk akhirnya membujuk kita tidak bersyukur, Pak? Saya kira ya, perkataan Paulus di dalam Efesus pasal 6 itu mengingatkan kita bahwa peperangan yang kita hadapi juga bukan hanya daging tetapi ada roh. Nah, celakanya orang Kristen itu tidak pernah siaga berperang. Nah, Alkitab dengan konsisten menggambarkan bahwa iblis itu ada di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita kapanpun. Itu ditulis di dalam 1 Petrus kalau saya tidak salah ingat. Di 1 Petrus pasal 5 kalau nggak salah. Petrus menggambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam kita kapanpun. Pencobaan Yesus di padang gurun dicatat di dalam Matius dan Lukas. Nah, Lukas pasal 4 menyatakan setelah iblis mencoba Yesus 3 kali dan memang gagalnya gatot gitu loh, gagal total. Maka dikatakan apakah iblis diam? Tidak, dia mencari kesempatan yang baik untuk menjegal orang Kristen. Nah, saya kira iblis terus juga berusaha sih untuk membuat kita bukan hanya tidak bersyukur, tetapi kepada perintah-perintah Tuhan yang lain. Membuat kita untuk memberontak sama Tuhan, membuat kita untuk tidak percaya sama Tuhan. Jadi sifat dari iblis adalah membelokkan kita, ingin menyeret kita jauh dari Tuhan itu sendiri. Begitu. Jadi kalau dibilang adakah kuasa iblis yang berusaha untuk menjatuhkan orang Kristen, saya kira ada. Ada. Ya, ada pasti. Baik. Baik, terima kasih Pak Albert. Ada beberapa pertanyaan. Saya mengajak rekan-rekan untuk follow dan subscribe akun Bara Digital Ministry. Ada pertanyaan berkaitan dengan bagaimana mendengar suara Tuhan. Silakan, karena sudah lebih jelas untuk disampaikan di tayangan sebelumnya. Silakan kunjungi Bara Digital Ministry di YouTube dan ketik suara Tuhan. Nanti teman-teman bisa mendengar. Nanti kalau ada kesempatan dan waktu, saya akan menanyakan kepada Pak Albert. Nah, ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Dari Fabian Caesar. Bagaimana kita merespon terhadap kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kehidupannya lebih baik daripada kita, Pak? Sepertinya akan sangat sulit untuk kita untuk tidak mengeluh, Pak. Ya. Jadi membandingkan dengan orang-orang yang di luar atau belum percaya kepada Tuhan. Nah, saya pertanyaan ini sama persis juga keluar pada waktu hari Sabtu kemarin ya. Saya menjawabnya sebenarnya begini, pergumulan dihadapi oleh orang-orang benar pun juga sama. Tercatat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur, pasal yang ke-73, kalau nggak salah, atau 71, Mazmur Asaf. Dia melihat sebuah kejadian yang sama. Kenapa orang fasik itu jauh lebih sejahtera, jauh lebih makmur daripada orang benar. Kayaknya kehidupan orang benar itu tersiksa banget. Nah, kita sekali lagi saya ingin katakan, kita itu cuma menilai berdasarkan apa yang kita lihat. Sungguh. Kita cuma lihat dia mungkin di televisi. Kita cuma lihat dia di layar YouTube. Mungkin kita lihat dia di sosial media. Kok kayak kelihatannya enak ya? Kok kelihatannya hidupnya luar biasa ya? Tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri orang itu. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di satu sekolah untuk menyampaikan firman Tuhan di satu gereja, Dan saya mengungkapkan sebuah sebuah boy band, yaitu Chris Bennington. Banyak orang kenal dia, penyanyi rock luar biasa dari Amerika. Tapi kenapa sih hidupnya mati bunuh diri? Nah, selalu kan orang itu mulai menduga-duga nih, oh mungkin karena ini, mungkin karena itu. Loh, kalau dia itu hidupnya jauh lebih baik dari kita, kenapa dia lakukan itu? Contoh lagi,
Beberapa waktu yang lalu, barusan ada artis dari Korea, cakep. Saya nggak lupa, saya soalnya nggak suka nonton drakor sih ya, jadi nggak tahu artis ini. Tetapi artis ini cantik begitu. Kenapa mati bunuh diri? Diperkirakan mati bunuh diri. Loh, bukankah kehidupannya jauh lebih baik? Barusan ini juga seorang YouTuber gaming, cewek, Shiva Angel. Saya nggak ngikuti dia, cuma saya lihat beritanya. Betapa mengagetkannya, dia pesta narkoba di Bali. Menggunakan sebuah pil, ya, pil narkoba yang langka. Bapak Ibu tahu, satu pilnya itu harganya itu 650.000. Dan dia punya 1,5 kilo. Saya waktu tadi pagi hitung-hitung, jumlahnya kurang lebih dia keluarkan 450 juta untuk pil itu. Dan dia pesta narkoba. Pertanyaan saya kenapa? Oh, kita lihat di layar YouTube, enak, kaya. Di luar itu kan kita nggak pernah bisa lihat. Makanya saya katakan begini, jangan menilai orang itu cepat kita menilai hidupnya lebih enak. Padahal di belakangnya kita nggak pernah tahu. Yang kedua, kita belajar melihat itu jangan ke atas terus. Ada nggak sih orang yang lebih susah dari kita? Jawabannya banyak. Banyak banget. Kalau susah nih, susah lihat orang lebih susah dari kita, lihat saja pribadi Yesus. Lihat saja pribadi Yesus. Dari dia lahir, lahirnya di palungan. Hidupnya jarang sekali menikmati segala kenikmatan dunia. Hidupnya hanya melayani, hasil dari pelayanan adalah mati di atas kayu salib. Kematiannya itu kuburannya pinjam sama orang. Kalau kita susah nih melihat orang yang lebih sengsara dari kita, lihatlah berkaca kepada Yesus. Kalau Yesus saja selama hidupnya tidak dipenuhi dengan kemewahan dan kekayaan, lantas atas dasar apa kita mengatakan, Tuhan, saya sebagai anakmu, saya harus hidupnya. Itu harus di top dan tidak boleh mengalami kegagalan atau kelemahan. Ya, kayaknya nggak mungkin sih. Begitu. Jadi dua hal itulah saya kalau boleh jawab pertanyaan dari Bapak Fabian Caesar. Teman-teman, saya juga minta maaf untuk yang tadi masuk di channel saya, tapi nggak ada suara. Saya tadi minta maaf karena pada waktu live, tadi terus ada trouble di sound saya, terus akhirnya saya ada salah teknis, sehingga tidak ada suara. Saya minta maaf, dan mungkin beberapa sudah bergabung di Baraji Digital Ministry, dan silakan juga subscribe channel ini. Baik, itu saja. Terima kasih Pak Albert. Banyak di antara kita dan teman-teman yang sekali lagi mengucapkan terima kasih karena penjelasan mencerahkan dan juga sangat jelas, menolong memberkati kita semua, Pak. Dan jangan lupa rekan-rekan, untuk besok kita akan tetap ada dalam acara live seperti hari ini di jam 7. Nah, Pak Alex akan menyampaikan tentang apakah Alkitab mengajarkan sekali selamat, tetap selamat. Ini juga beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang mempertanyakan apakah keselamatan bisa hilang atau tidak. Besok kita akan belajar bersama-sama. Dan sekali lagi Pak Albert, atas nama rekan-rekan yang mendengar, menyaksikan, dan juga belajar bersama-sama mengucapkan terima kasih. Dan saya rindu Pak Albert di malam hari ini menolong kita memimpin doa penutup, Pak. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami diingatkan bagaimana seharusnya kami dipenuhi dengan rasa syukur diri kami. Ampuni kami Tuhan kalau mulut kami lebih mudah untuk mengucapkan keluhan-keluhan ketimbang syukur. Keluhan memang Tuhan boleh izinkan untuk kami ungkapkan dan sampaikan. Tetapi jangan biarkan kami untuk tenggelam terus di dalam keluhan-keluhan itu seperti bangsa Israel yang senantiasa bersungut-sungut. Dan tidak pernah punya satu mentalitas bahwa Tuhan membentuk kita di tengah masa-masa krisis. Oh Tuhan, ampuni kami kalau kami memiliki mata yang kurang tajam melihat gambar putih. Kami seringkali hanya melihat setitik hitam itu jauh lebih besar daripada
warna putih yang ada dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Kami seringkali melihat orang yang ada di atas kami, sehingga timbul iri hati di dalam diri kami. Kok saya benar tapi tidak berhasil. Tetapi orang yang jahat hidupnya dipenuhi dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Tuhan, tolong setiap kami. Di tengah kelemahan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati orang-orang percaya memampukan kami untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, ajar setiap kami. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan saya mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum bisa diajukan dan dijawab, dan bisa teman-teman untuk melihat kembali tayangan-tayangan sebelumnya di Bara Digital Ministry, karena di sana sudah ada beberapa hal yang menjadi jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas nama rekan yang bertugas dan melayani. Saya Phibit Timotius undur diri. Sampai jumpa besok malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.